Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Reni Chandra Dewi Puspitarini. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi materi yang dipersembahkan untuk acara Cyber Kreasi Literasi Digital untuk Indonesia agar lebih cakap digital. Materi yang saya sampaikan ini merupakan salah satu pilar dari 4 pilar literasi digital, yakni pilar pertama, keamanan digital. Temanya temanya adalah jenis penipuan di internet dan cara menghindarinya. Dipresentasikan untuk Cyber Kreasi Literasi Digital Kabupaten Malang pada Kamis 26 Agustus 2021. Oke, penipuan digital, penipuan internet, atau penipuan digital adalah segala bentuk tindakan untuk kepentingan pribadi penipunya untuk mendapatkan keuntungan akibat adanya kebocoran data, baik yang dilakukan secara konsensual atau sadar, ataupun tidak konsensual, ataupun tidak berdasarkan atas kemauan sendiri. Penipuan digital, saya akan menggunakan istilah penipuan digital ya. Penipuan digital itu adalah ladang bisnis yang saat ini itu sangat populer akibat maraknya penggawaian gawai dan pemanfaatan internet yang semakin meluas di seluruh lapisan masyarakat di berbagai level. Penipuan digital ini bisa bersumber pada pihak ketiga error, artinya kesalahan yang dibuat oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga secara konsensual maupun unkonsensual, di mana data kita tersimpan, yang kita setor, mengalami kebocoran digital. Kemudian yang kedua adalah akibat adanya serangan cyber atau serangan hackers. Penipuan yang terjadi akibat data yang diperoleh oleh hackers pada satu serangan atau peretasan data yang dicuri oleh hackers dan diperjualbelikan di dark web, seperti beberapa berita yang pernah kita dengar pada beberapa waktu lalu. Dan kemudian yang ketiga adalah human error, penipuan yang terjadi sebab kita kurang cakap dalam melindungi diri dan data kita dan menjaga sensitivitas data kita. Penipuan di tengah digitalisasi dan situasi pandemik ini, kalau saya boleh berasumsi dan berpendapat, menjadi bisnis haram yang laris manis. Dan sekarang banyak orang mulai melakukannya dan siapapun bisa menjadi korban atau targetnya. Sumber penipuan digital, ada yang makanya saya tadi menyebutkan ada yang dari konsensual atau unkonsensual. Kalau unkonsensual ini berarti baik kita ataupun pihak ketiga tidak mengetahui ketika data kita dicuri atau bocor, misalnya HP kita, kemudian nomor HP kita diketahui oleh pihak lain dan kemudian dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan untuk yang melakukan penipuan. Kemudian ada lagi penipuan yang sifatnya konsensual. Konsensual ini pihak ketiga menyadari dia memiliki data pelanggan dan pihak ketiga ini ternyata menjalin kerjasama dengan pihak lain sehingga terjadi yang namanya sharing data. Ternyata pihak lain ini kemudian memanfaatkan data itu untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah misalnya telemarketing, ya ditelepon dari pihak asuransi atau pihak dari mana yang menawarkan pinjaman online, dan ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat membuat tidak nyaman pelanggan. Akibatnya ya
pelanggan mendapat telepon dari pihak yang tidak diinginkan. Mungkin saat ini dari asuransi, besok mungkin dari pinjaman online, lusa dari debt collector, padahal kita tidak pernah melakukan pinjaman online. Ada penipuan-penipuan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah human error, artinya kita memiliki kesalahan karena kita me-input data pada situs yang palsu. Akibat apa? Akibat kita tidak bisa membedakan mana situs resmi dan situs palsu. Kemudian human error lainnya adalah tergiur dengan iming-iming. Nah, ini sering banget terjadi dan ini merupakan tahap lanjut dari penipuan yang membuat kita tidak sadar kalau ternyata kita baru saja menetorkan data kita ke pihak ketiga. Saya pernah mengalami ini. Penipuan yang mana penipu memperoleh data akibat kita dengan senang hati menginput data kita hanya dengan harapan ingin mendapat iming-iming hadiah. Misal nih, smartphone, iPhone 12, Samsung Galaxy S21, bahkan di situs resmi vendornya, vendor operatornya, dengan cara mengisi survei. Ini adalah yang paling baru sepertinya, karena saya baru saja mengalami ini. Ketika saya menyadari kenapa ini terhubung pada yang lain ya, ternyata mungkin ya vendor operator tersebut memiliki kerjasama dan salah satu kerjasama yang ditawarkan oleh pihak lain adalah mengisi survei. Dan ketika kita mengisi survei itu secara otomatis membuat kita berlangganan pada situs pihak lain itu. Setelah saya telusuri ternyata situs itu berasal dari Inggris. edealsham.com namanya. Dan banyak lagi seperti itu. Berikutnya adalah kenali asalnya. Penipuan ini macamnya ada yang berasal dari email, jadi dia berupa kayak penawaran. Misalnya kalau di dunia intelektual ada jurnal-jurnal yang kita sebut jurnal predator yang target kita gitu. Kalau misalnya tulisan kita udah terbit, kita dimintai uang berapa puluhan juta, berapa jutaan gitu. Padahal belum tentu juga tuh jurnal kita diterbitkan di situ gitu. Itu dari email. Terus ada lagi dari email seseorang yang mengaku-ngaku dia adalah investor asing dan membutuhkan seseorang terpercaya di Indonesia untuk mengelola dananya di Indonesia. Ya, itu ada yang seperti itu. Terus ada lagi email yang berasal dari seseorang Indonesia tinggal dari luar negeri, kemudian ngajak kenalan dan lain-lain gitu kan. Belakangannya dia mengajak join investment gitu. Tapi saya orangnya sudah cukup skeptik ya, artinya sangat sensitif sekali dengan hal seperti itu. Kadang saya ladenin, kadang enggak sih. Terus ada lagi asalnya dari web tidak resmi seperti Kemdikbud my.net.info, kemudian kuotagratis.net gitu. Kemudian ada lagi penipuan yang berasal dari SMS dan broadcast, banyak sekali ya. Saya sangat ingin memberikan contohnya, tapi saya yakin semua sudah memiliki contohnya paling baik lewat HP masing-masing. Reguler loh ya, kadang tiap minggu itu, kadang sehari bisa dapat 5 atau 10 gitu ya dari nomor-nomor yang berbeda. Kemudian dari sosial media ya mereka menawarkan barang dulu atau menawarkan sesuatu iming-iming hadiah gitu kan. Ketika kita mulai tertarik maka kita menelusuri dan kita bisa terperangkap di dalamnya, itu sosial media. Melalui teman atau kolega, saudara dan keluarga ini yang paling banyak ya, karena mereka memanfaatkan channel trust dari teman atau keluarga. Artinya gini, kalau tawaran itu berasal dari keluarga dan kelihatannya keluarga itu mengambil manfaat dari info yang dia dapat, maka kita level kepercayaannya itu jauh lebih besar. Dan itu yang membuat kita kadang mudah terjebak pada situasi penipuan. Penipuannya apa? Penipuan itu ada yang konsensual, ada unkonsensual itu tadi ya kan. Terus ada lagi crime of passion. Jadi mungkin ya ini memanfaatkan situasi yang it's too good to be true gitu loh, kayak too good to be true, itu terlalu bagus untuk terwujud gitu. Misalnya ada seseorang itu orang asing siapapun lah ya, ada fotonya atau bagaimana gitu kan, terlihat menarik atau bagaimana, kemudian dia pura-pura menunjukkan ketertarikannya pada kita, pura-pura perhatian, ujung-ujungnya ya gitu, dia sebenarnya pada dasarnya melakukan penipuan. Dia bisa saja ambil foto dari siapapun sih, atau dia bisa menjadi siapapun.
ujung-ujungnya ya itu minta data kita. Dan di zaman digital saat ini penipuan tidak lagi dari pintu ke pintu. Penipuan tidak lagi dari brosur yang disebar ke setiap rumah maupun orang ke orang, tetapi dari gadget yang kita pegang masing-masing. Dan ketika vendor tidak bisa menjamin data kita aman, maka kita sendirilah yang harus membentengi diri kita. Kenali macamnya. Penipuan ini ada scam. Ia adalah bentuk tindakan yang sudah direncanakan. Dan salah satu motifnya adalah membohongi orang lain. Mereka kebanyakan malah menjadi orang yang terdekat, yang terancam, baru kena bencana, kemudian mewakili yayasan tertentu, yayasan yatim piatu atau apa, donasi, dan lain-lainnya, yang kemudian memberikan gambar-gambar seolah meyakinkan. Jangan terlalu percaya, jangan langsung percaya gitu. Kemudian ada lagi tipenya yaitu social engineering. Mereka memanfaatkan interaksi dengan manusia, baik memanipulasi secara psikologis sehingga korban membuat kesalahan dan memberikan informasi sensitif. Ini lewat sosial media biasanya medianya. Kemudian ada phishing, mencuri data penting dengan mengarahkan korban ke situs palsu dengan maksud menjebak korban. Ya, ini tipe yang konsensual di mana kita secara volunteer atau sukarela dengan sukarela memberikan data kita, baru kita bahkan kita tidak menyadari kalau kita sudah terjebak dalam phishing. Account takeover berarti akunnya tiba-tiba diambil alih. Tiba-tiba kalian tidak bisa masuk Gmail kalian tidak bisa tiba-tiba HP kalian kena blokir, tiba-tiba ATM kalian kena blokir, nah, itu berarti sudah terjadi yang namanya account takeover. Carding, card stolen, kartunya dicuri, pengambil alihan akun, kartu kredit, atau pengambil alihan transaksi lewat biasanya penawaran program loyalitas. Bentuknya ini kalau sudah terjadi adalah ada transaksi mencurigakan. Ya, kalau kredit sih enak ya, dapat uang masuk, tapi kebanyakan sih debit, jadi uang kita itu berkurang. Kalau makanya perlu setiap saat kalian untuk mengetahui catatan mutasi atau catatan rekening kalian untuk mengetahui apakah data kartu kredit kalian atau data bank kalian sudah tercuri ya. Berikutnya adalah share info login, berarti mencuri data lewat meminta korban membagi tekanan atau mengirimkan OTP-nya. Atau dengan cara lain, tanpa sepengetahuan korban ataupun dengan sepengetahuan korban, itu share info login. Kemudian ada lagi share card info. Ini adalah tindakan mencuri informasi data kartu dari bank penerbit dalam tanda kutip. Ada praktek-prakteknya itu di belakang layar, di bawah meja yang kita tidak tahu bahwa data kita sebenarnya sudah diperjualbelikan. Saya pernah mendengar dari teman saya langsung ketika saya bekerja di Jakarta, dia mengatakan dia ditawari 1.000 nomor telepon nasabahnya, nama nasabah seseorang dengan harga 500.000. Nggak tahu ya dari 1.000 itu berapa yang valid kan nggak peduli, tapi kan itu data gitu. Diambil dari mana sebanyak itu kalau bukan dari sumbernya atau database-nya. Yang kemudian bisa digunakan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan untuk menghubungi korban dan mengatasnamakan diri dari bank yang menerbitkan. Data sharing, pihak ketiga melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pelanggan yang di dalamnya terdapat kegiatan berbagi data dengan pihak lainnya. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal. ID theft, tindakan menghubungi korban untuk dia melakukan segala cara sehingga korban secara terpaksa maupun secara tidak terpaksa ataupun sukarela memberikan nomor KTP dan KK. Sempat ada isu ya, kita saking senangnya sudah divaksin, kita bagi tuh sertifikat vaksin kita tanpa menutupi nomor KK kita, nomor NIK kita, kemudian nomor sertifikat kita dan lain-lainnya. Dan waspada dengan KK atau KTP yang tidak dihancurkan seketika di tempat-tempat fotokopian sejenis, karena ada orang yang akan mengumpulkan ini. Kemudian ada lagi yang paling terakhir, dan ini belum pernah disebutkan, adalah crime of passion atau romance, tindakan yang bertujuan yang pada akhirnya menipu, tapi dengan pelan-pelan membangun ikatan emosional, bahkan romance dulu. Menarik sekali. Bagaimana cara menghindarinya?
Ya, cara menghindarinya adalah dengan mengurangi peluang tertipu secara digital. Apa? Ya, gunakan identitas alias. Apapun itu, gunakan nama palsu, gunakan nomor HP yang bisa diganti jutaan kali, gunakan nomor HP yang nggak penting. Kecuali ini ada catatannya, jangan gunakan identitas alias kalau kalian akan melamar atau akan mengikuti ujian perguruan tinggi nasional dan melamar CPNS. Kemudian gunakan HP dengan fitur spesial dalam tanda kutip. Apa itu? Ya, menggunakan gadget yang memiliki fitur yang menguntungkan, misalnya dual SIM di Android, blokir nomor-nomor yang tidak dikenal di Android, rekam suara penelepon di Android, dan fitur yang memungkinkan siapapun yang tidak ada di kontakmu tidak bisa menghubungimu kecuali kalian menambahkan kontak tersebut secara manual. Ini saya tahu banget ini ada di fitur HP Motorola, keren banget. Gunakan gadget yang bisa mendeteksi di mana data kalian telah bocor dan menyarankan untuk mengganti password kalian segera. Biasanya ada di iOS yang 14.7 itu ya, saya dapat laporan tiap minggunya kayak kemungkinan diretas, akun Anda ini, password Anda ini juga digunakan di website lain. Tuh. Melaporkan dan mengadukan. Kenali dan pelajari semua jalur pelaporan dari tindakan kebocoran data, mulai dari OJK, kita kalau mau komplain kemana, YLKI, kita kalau mau menuliskan keluhan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu kemana, kode ke lembaga asuransinya gitu. Kalau misalnya kalian ditelepon dari BIP live itu ya coba kirimkan ke customer service kalau kalian merasa terganggu, atau ke CS pihak ketiga. Kalau kalian benar-benar ingin serius menuliskannya ya, tulis komplain yang ditujukan ke Kompas dan Tempo. Itu pasti ada, itu langsung menarik perhatian amat sangat. Lebih baik ke situ saja. Penipuan paling besar apalah? Penipuan paling besar adalah kesengajaan untuk menjaga agar informasi dari pihak pertama tidak seimbang atau disebut dengan asymmetric information. Ini adalah modus yang digunakan oleh pinjol jahat maupun pinjol yang pura-pura baik. Gimana caranya ya mereka menciptakan asimetri informasi dari pihak ketiga ke calon pelanggan? Apa ya gimana caranya ya mereka menyembunyikan informasi-informasi penting kayak di mana channel pengaduannya, apa yang boleh diadukan, kapan terms and condition mereka secara periodik diganti, apakah pelanggan akan diberitahu atau tidak, kemudian hak-hak pelanggan itu kan sengaja nggak dibicarakan gitu, hak-haknya yang menguntungkan penipunya saja gitu. Ini termasuk salah satu modus penipuan yang sifatnya legal atau terlihat sah. Dan kalaupun ada kecurangan, itu nanti yang disalahkan adalah pelanggannya, gitu. Jadi bukan merekanya. Penipuan yang sengaja menciptakan celah hak pelanggan dilanggar, sengaja menciptakan celah supaya pelanggan tidak bisa mengklaim haknya. Misalnya apa? Mengganti syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan tertulis, ya kan? Kemudian menggunakan disclaimer untuk membenarkan seluruh putusan yang dapat mengikat pelanggan dan menguntungkan mereka. Terus misalnya gini nih, di awal kontrak selalu memberi kata-kata indah dan janji-janji, tapi setelah terjerat, setelah jadi pelanggan, pihak pertama selalu mengingkari janji dan menolak dengan segala cara paling sah yang bisa dipikirkan untuk menyelesaikan persoalan atau komplain. Ini penipuan gitu. Asymmetric information ini apa sih? Pada intinya ia adalah ketidakseimbangan informasi yang diberikan, yang dibangun dengan sengaja untuk menciptakan celah, sehingga akan menguntungkan salah satu pihak saja. Siapa ya? Jelas bukan pelanggan lah. Penipuan jenis ini sangat mulus dan paling sulit diadukan karena selalu berdalih pelanggan seolah tidak mempelajari dengan cermat, tidak sensitif dengan datanya, tidak sensitif dengan ketentuan yang ditawarkan, dan tidak berpikir dengan dalam mempertimbangkan resiko di masa mendatang. Maka itu penting untuk menjadi sensitif dalam banyak hal. Meskipun menjadi sensitif akan informasi data, kita sering dinilai oleh pihak ketiga sebagai sikap yang merugikan, kayak skeptis banget sih, sinis banget sih, kalau nggak gitu nggak maju-maju. Biasanya kata-katanya seperti itu sih. Bertahan saja, mereka selalu mengatakan ini. Kenapa? Karena itu pekerjaan mereka dan mereka dibayar untuk itu. Dan mereka hidup dari situ. Makanya saya menyebutnya ini adalah pekerjaan haram yang laris manis. Jika Anda belum melihat apa yang saya sampaikan ini penipuan internet penting, maka pikirkan.
Pikirkan orang terdekat yang dapat menjadi korban ketika data Anda sudah bocor. Siapa? Orang tua, sahabat, saudara, diri sendiri. Dan yang renungan kedua, sesuatu hal kedua yang perlu dipikirkan lagi adalah modus penipuan ini akan selalu berkembang. Maka lebih baik perbanyak sharing dengan pengalaman teman-teman agar mendapat update tentang penipuan terbaru. Ikut komunitasnya, ikut komunitas literasi digital. Kesimpulannya adalah tidak ada yang lebih baik selain kita memiliki benteng untuk menghalau segala bentuk serangan cyber, termasuk salah satunya adalah penipuan internet yang masuk lewat gawai kita untuk mencuri data penting kita secara halus, tidak terasa dan terlihat sah. Dalam bahasa yang populer adalah secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih tetap menyimak ini sampai menit terakhir. Jangan lupa tetap sensitif akan data pribadi, lindungi diri dan orang terkasih dengan memiliki kecakapan digital, dengan punya literasi digital. Terima kasih Bapak semuanya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.